yang komen, tapi kok Robitoh diam gitu. Maka saya nggak percaya Robitoh. Mereka takut. Betul, tahun segitu udah ada Kodak, Bang. Jangankan Kodak, kamera HP udah jelas. BlackBerry udah banyak. Nokia kameranya udah mantap-mantap. Itu kalau tahun 2000-an. 2011 kan wafatnya. Berarti 2010 belum wafat. 2010, 2009, 2008, 2005, 2006 belum. Mana fotonya? Tuh. Itu aja dia nggak bisa membuktikan secara ilmiah kalau dia Ba'alawi. Jadi ada dua tangga, ada dua tanjakan tinggi untuk si Bahar. Pembuktian Ba'alawinya, kalau terbukti Ba'alawi baru Ba'alawi terbukti nggak nasabnya ke Nabi. Bahar tangga pertama dia nggak lolos. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Lucunya, seandainya mau berargumen waktu itu belum ada kamera di daerah kami, itu tidak masuk akal. Kenapa? Bahar mengupload foto anak kecil umurnya kurang lebih 1 atau 2 tahun yang dia klaim itu dirinya waktu kecil. Ada fotonya waktu kecil, apalagi waktu remaja, apalagi setelah dewasa. Kenapa nggak ada satupun dengan abah? Oh, saya nggak suka ngupload foto bersama bapak, misal foto tunggalnya kok upload, foto sama kuburan aja kok upload, sama makam aja diupload, sama nisan, peluk nisan gini di foto di upload. Tuh, itu aja nggak bisa buktikan. Apa namanya kalau bukan game over? Belum lagi nasabnya di persidangan. Yang mulia, anak cucu Rasulullah yang ke-29. Tuh, diklarifikasi bilang, waktu itu anak baru bangun tidur. Anak bukan keturunan 38. Bukan 28, yang benar itu anak keturunan ke-38 katanya. Dia lupa beberapa tahun sebelumnya dia membuat acara haul yang dia klaim itu haul abahnya Habib Ali bin Sumaid, yang dia nggak bisa buktikan itu. Di situ dia bacakan biografinya, anak punya abah Habib Ali bin Sumaid merupakan keturunan ke-33 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau abahnya ke-33, gimana ceritanya dia 38? Nggak ada ketololan yang lebih tolol dari itu. Bahkan pernyataan itu lebih tolol daripada ketololan itu sendiri. Pernyataan itu lebih dungu daripada kedunguan itu sendiri. Itu gimana ceritanya? Misal saya bilang, bapak saya merupakan keturunan ke-35 dari Raja Fulan, misalnya bapak saya. Adapun saya merupakan keturunan ke-48 dari bapak saya. Oh, dari Raja Fulan. Bapak saya 35, saya 48. Kenapa nggak berhenti? Kenapa nggak mengaku dan seterusnya? Karena si Bahar punya ilmu kebal. Kan dia tunjukin di kontennya. Ilmu kebal. Nah, kalau kita bahas kebal dalam bahasa Indonesia, maka yang harus kita buka adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebal, ya, kebal mempunyai 4 turunan, mempunyai 4 arti, mempunyai 4 makna. 4 ya. Kebal senjata, kebal penyakit, kebal hukum, kemudian tebal muka. Tebal muka itu masuk kategori kebal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak percaya, buka KBBI. Lihat, buka kata kunci kebal. Lihat artinya, turunannya ada berapa. Ada 4 itu. Ada 4. Kebal senjata, kebal penyakit, kebal hukum, tebal muka, alias muka tembok, alias nggak tahu malu. Ya, ada orang bilang itu Bahar itu berani luar biasa, urat takutnya sudah putus. Anda dungu, yang putus itu bukan urat takut tapi urat malu. Urat malunya putus.
putus, alhamdulillah saya meskipun ngebacot, saya masih malu untuk berlipstik, kemudian saya tampilkan depan publik. Malu saya. Jangankan di depan publik, jangankan di depan kamera, jangankan di media, di belakang layar aja saya nggak pernah berlipstik. Ya ikhwan, kenapa? Saya masih malu. Tapi orang yang udah putus urat malunya, yang tebal muka, punya ilmu kebal, nggak tahu malu, muka tembok, dia nggak akan malu melakukan itu. Lipstiknya lebih menor dari emak-emak komplek yang nongkrong di pagi hari beli sayuran itu, lebih tebal, tapi dia laki-laki. Kemudian ditampilkan, diekspos di publik itu. Apa namanya kalau bukan kebal dengan turunan nomor 4, kategori kebal nomor 4. Kan saya bilang dia udah game over. Udah, bukan overdosis ya. Udah game over, hanya saja tidak tahu malu, kebal alias tebal muka. Dan syarat untuk menjadi salah satu panitia surga versi halu-haluan ya kayak gitu. Harus kayak gitu. Harus apa? Harus nggak tahu malu. Walaupun banyak statement-statement halu, ya. Ada yang memadam api neraka lah, ya, melebihi pemadam kebakaran. Ada yang mi'raj, entah berapa puluh kali, 70 kali sehari mi'raj, gitu. Jadi harus punya mental seperti itu. Harus nggak tahu malu, harus nggak tahu diri. Tuh. Tapi perlu Anda ketahui ya ikhwan, yang lebih sulit dari itu adalah menjadi budak. Harus percaya dengan itu semua. Itu lebih sulit. Oh, jangan remehkan perjuangan budakers. Jangan remehkan. Anda berani nggak berlipstik? Anda laki-laki, sangar, teriak-teriak, berani nggak pakai lipstik depan publik? Anda nggak akan berani itu. Tapi ada orang yang berani, kita salut. Kalau dia melambai-lambai kaum pelangi, kita nggak heran dia berani. Ini enggak. Oh, I am fighter. Nah itu, I am fighter. Tapi bibir di lipstik. Bibir di lipstik. Suara sangar. Rockerman, ya ikhwan. Tapi bibir lipstik. Keringetan, nangis. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Lu berkemana-mana lipstiknya, di depan publik, di depan orang banyak, dia nggak malu, Anda nggak akan bisa itu. Kita salut sama mentalnya yang nggak tahu malu. Itu sangat sulit menjadi orang seperti itu. Tapi yang lebih sulit lagi adalah menjadi pengikut dari orang itu, harus percaya ke dia. Itu yang lebih sulit. Itu yang sangat sulit. Remeh. Jadi budak itu nggak segampang yang Anda bayangkan, ngap. Oh, nggak segampang itu. Anda harus lebih tidak tahu malu, Anda harus lebih tidak tahu diri daripada panutan Anda. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.